Karena kalau kita tidak meyakini, tidak mengetahui tentang siapa yang kita katakan Tuhan kita, dan bagaimanakah kita akan meyakini Dia, dan bagaimanakah kita akan bisa mengatakan bahwa Dia sudah melakukan segala-galanya untukku. Karena tidak semua orang Kristen walaupun mengatakan Yesus adalah juru selamatku, tapi sebenarnya dia tidak mengenal siapa Yesus, dan dia tidak meyakini bahwa dia sudah diselamatkan. Adakah di antara kita yang belum meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apa semua kita meyakini? Bagaimana jalannya kita meyakini bahwa kita sudah diselamatkan? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya di dalam hati, dan yang melakukannya dengan setia. Tadi MC kita meminta supaya kita menyaksikan apa pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang maju ke depan. Padahal Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang paling akrab dengan kita, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, untuk selalu hidup bersama-sama dengan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang telah membuat masing-masing kita merupakan pribadi yang terpenting bagi Dia. Yakin akan hal itu? Aku ini Victor Tobing. Aku adalah satu pribadi yang terpenting bagi Tuhan Yesus. Bisakah kita mengatakan demikian masing-masing? Dia sudah mengampuni segala dosa saya. Yakin kita sudah diampuni? Ya. Saban minggunya kita berdua begitu kan? Ampunilah segala dosa kami. Yakin kita sudah diampuni atau belum? Orang yang sudah diampuni mengalami perdamaian, kan begitu? Mengalami perdamaian. Jadi kalau mengalami perdamaian ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini sahabatku, ini sahabatku, ini sahabatku. Dia memberikan aku seperti yang kita baca tadi, yang membentuk aku di dalam rahim ibuku. Jadi kita ini bukan hanya sekedar ada. Apalagi kalau kita lebih membaca Mazmur 139 itu lagi, bagian yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa dialah yang merajut kita di dalam rahim ibu kita. Selamat datang ibu-ibu dan adik yang baru tiba. Ya, silakan. Puji Tuhan. Iya. Tadi kepada Ibu Maria saya katakan, kapan Tuhan mendengarkan doa orang tua kita yang memohon supaya kita hadir di bumi ini. Tuhan, sudah 5 tahun kami menikah, belum ada anak kami. Tolonglah. Lalu Tuhan mengabulkan doa itu, ya kan? Tapi apakah memang sekedar Tuhan mengabulkan doa itu, atau memang ibu adalah merupakan orang-orang yang memang sudah ada di dalam rencana kekekalan Allah?
Sudah ada. Jadi kalau sudah ada berarti sebelum alam semesta diciptakan, sebelum bulan dan bintang-bintang, planet-planet diciptakan, ibu dan saya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya akan menciptakan seorang perempuan dari keluarga Syahaan yang namanya kemudian disebutkan Juanita. Kemudian dia akan menikah dengan marga Nababan. Sudah ada dalam rancangan itu. Bagaimana kita tahu? Dan yang merancang itu ialah Yesus kita itu. Salah satu. Nanti kita akan lihat itu. Iya. Jadi kita ini tidak ada yang kebetulan lahir. Karena orang tua saya menikah maka saya ada lahir di sini. Bukan. Yang akan kita pelajari ialah ada seorang manusia yang lahir di bumi ini tanpa keterlibatan seorang laki-laki. Apa yang dikatakan oleh Yeremia 29? Karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi sudah ada rancangan Tuhan bagi kita. Dan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Iya. Jadi berbahagialah orang yang mengenal Tuhan Yesus, bukan hanya mengetahui siapa Yesus, dan itu yang akan kita pelajari. Bukan hanya mengetahui siapa Yesus, ya, tapi mengenal siapa Yesus. Kita mengetahui siapa Jokowi, kan? Presiden Republik Indonesia. Sering dia dihina-hina. Ada seorang bernama Rocky Gerung juga sangat keras menghina dia. Kita tahu itu. But do you know him? Apakah Anda mengenal siapa Jokowi itu? Kenal? Ya, itu sebabnya Pat Boone. Nah, Pat Boone. Siapa yang diantara kita mengingat Pat Boone? Pat Boone, siapa Pat Boone? Seorang anggota Roma Katolik, penyanyi, seangkatan dengan Elvis Presley. Sangat terkenal sekali, sangat kaya sekali sebagai artis, penyanyi dan bintang film. Kemudian bertobat dia. Setelah bertobat dia mengatakan, "Do you know my Jesus?" Kenalkah engkau Yesusku itu? Kalau tidak kenal, Yesus bisa mengatakan nanti, "Aku jijik dengan nyanyianmu itu. Kau puji-puji saya, bilang Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Aku jijik karena mulutmu memuji aku, tapi hatimu tidak mengenal aku, jauh daripadaku." Ya. Jadi terima kasih kepada pengurus. Sekarang kita akan mulai belajar ulang. Ini ulangan. Dalam Alkitab ada kitab ulangan. Tapi dalam program Lydia ada juga program ulangan. Mengulangi belajar tentang landasan utama. Landasan utama dari kehidupan kita, mengatakan diri kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Oke. Mari kita pertama membuka Filipi 2. Filipi 2. Kita baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca bersama-sama dengan suara terbuka. 3 Filipi 2 ya, mulai dari ayat 5. 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita diminta untuk mengenal Tuhan Yesus supaya karakter Tuhan Yesus itu menjadi panutan yang mengakibatkan kita memiliki karakter yang sama. Makanya ayat 5 itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi tanpa kecuali kita, semua kita. Dalam hidup Victor Tobing dan kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau tidak kacau semua. Tadi pagi di Lydia kami belajar tentang Marta dan Maria, ya kan? Sampai Marta itu merepet-repet dia dan menegur Tuhan Yesus. Tuhan, tidak kamu lihat bahwa aku melayani sendiri? Engkau biarkan adikku itu duduk-duduk mendengarkan engkau. Ya, maksudnya kalau tidak sama kita berpikir dengan pikiran yang sama, segala kekacauan salah pengertian yang ada. Suami istri kalau salah mengerti karena tidak sama pikiran mereka. Ya, yang bersaudara, akasi tua di gereja berbedai, padita tu si tua, padita tu padita dan yang lain-lain. Itu terjadi semua karena mereka tidak menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Jadi yang boye porus padok, ayaw porus sudah dison. Apa yang kukatakan itu turut? No. Perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Hanya itu satu-satunya yang menjadi pola anutan. Jadi kita pun di sini bisa berkatuntang pengurus dengan pengurus kalau kita tidak memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya penting kita pelajari tentang siapa Kristus Yesus itu. Yang dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa bukan itu bentuk form. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahkan form. In the form of God, ya, walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa harus turun saya ke dunia? Kan saya setara dengan kau Bapa. Ya saya di surga inilah saya sama Bapa. Kok saya yang turun ke dunia? Kenapa bukan Bapa? Tidak ada begitu. Ya, jadi walaupun dia setara, biasanya begitu ya kan? Biasanya begitu. Kita kan sama-sama bendahara. Ya. Gitu ya kan? Kita kan sama-sama pengurus di sini. Kok kamu yang menentukan? Kayaknya kamu sendiri yang lebih dominan menentukan apa? Karena tidak memiliki pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun sama-sama pengurus, bisa markatuntang. Ya, tahu markatuntang, ya kan? Oke. Tapi Kristus Yesus yang walaupun dalam bentuk form Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankannya. Kemudian dikatakan melainkan mengosongkan. Empty, kosong. Itu istilah yang dipakai kenosis, ya kenotik. Dia mengosongkan dirinya. Dari apa dikosongkannya dirinya? Mengosongkan dirinya sendiri. Jadi bukan Bapa yang mengatakan, oke ya, aku mengosongkan engkau dari segala yang kau punya. Enggak. Tapi dia sendiri
dalam kesadaran mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi jangan tanya mengapa Yesus itu lahir tidak sebagai raja seperti Raja Daud. Dia sendiri yang dengan sukarela mengosongkan dirinya, lahir sebagai manusia tapi sebagai seorang hamba yang paling rendah. Dia sendiri yang memilih status itu. Ya. Menjadi seorang hamba dan dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Yesus itu sama dengan kita, manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, kata mengosongkan dan mengambil rupa, kata mengambil rupa seorang hamba dan mengosongkan dirinya, ada dalam teologi ada dua istilah. Dalam teologi sekarang namanya teologi saya SMP ayat. Ada istilah metamorfose. Metamorfose itu ialah seekor binatang. Ya, seekor binatang. Mulai dia dalam bentuk telur. Kemudian telur itu berubah dia menjadi ulat. Jadi waktu dia menjadi ulat tidak nampak dia bekas telur itu lagi sama dia, sudah menjadi ulat. Dan ulat itu kemudian lama-lama berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tidak ada lagi bekas ulat itu lagi pada kupu-kupu yang bisa terbang dengan cantik itu. Jadi dia bisa pada satu saat dia sebagai telur, lalu pada saat berikutnya dia menjadi ulat. Tapi lama-lama kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Itu namanya metamorfose. Ya, tapi Yesus bukan begitu. Bukan begitu. Dia tadinya adalah Allah. Lalu kemudian dia berubah menjadi manusia. Lalu setelah dia menjadi manusia berubah lagi dia menjadi Tuhan, naik ke sorga. Bukan begitu. Bukan begitu, ya. Dan ada istilah yang kedua juga. Ini mimikri. Ibu tahu mimikri? Mimikri misalnya seekor kadal di pohon, supaya jangan diterkam ular dia, maka dia memanjat pohon dekat daun dia, jadi dia merubah kulitnya itu menjadi seperti warna daun itu, supaya ular tidak melihat dia lagi, sudah sama dengan daun itu. Kalau meloncat dia ke dahan di sana, dia lengket di dahan itu, dia mengubah kulitnya itu menjadi sama dengan warna dahan atau batang kayu itu. Dengan demikian dia bisa melepaskan dirinya dari cengkraman ular itu. Yesus bukan mimikri. Pada satu saat dia Allah, kemudian dia waktu bersama-sama dengan manusia menjadi sama seperti manusia. Bukan itu yang dimaksud. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi jangan pengertian kita menjadi ini, ya. Ini oke. Jadi kita mulailah dulu dengan waktu kita sekarang belajar hanya tentang kemanusiaan Tuhan Yesus.
Tapi tidak mungkin kita hanya belajar tentang kemanusiaan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengetahui wujud yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Oke. Kita sering mendengarkan nama Tritunggal. Ya. Saya tidak memisahkan kata tri dan tunggal. Dua kata tidak. Tapi Tritunggal itu satu. Karena memang Allah itu adalah satu. Allah satu. Tapi dia menyatakan dirinya dalam 3 persona. 3 pribadi. Ya, 3 pribadi persona. Jadi yaitu Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus ya. Jadi ini ada 3 segitiga sama kaki. Sering orang Kristen juga salah. Jadi mereka mengertikan Allah Tritunggal itu 3 persona Allah ya, yaitu Bapa, F itu Father, Bapa, S Son, Anak, dan HS, Holy Spirit, Roh Kudus. Ya, sama besar segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi ini dengan ini, sama besarnya, tidak berubah itu. Tapi segitiga ini bukanlah ini. Segitiga ini bukanlah ini. Segitiga ini walaupun sama besarnya dengan ini dan ini, tapi ini berbeda dari ini berbeda dari ini. 3, tapi tidak 1. Ini juga adalah konsep yang salah tentang pengertian Tritunggal. Ya, jadi supaya jelas kita tahu sekarang. Kalau begitu pengertian kita selama ini, ya Bapa itu di sorga, waktu Yesus di dunia ini dia, tidak ada keallahannya. Lalu setelah selesai tugasnya, bangkit dia, naik ke surga, kembali dia menjadi Allah lagi. Bukan begitu. Apa Ibu mempunyai pengertian selama ini seperti itu? Ya. Ya, tapi ini di dalam semua gereja orang Latin, ya, orang Latin, jadi mulai dari abad pertama itu, selalu mereka melukis dengan di depan gereja itu dengan lukisan kaca, bentuk ini, segitiga sama sisi, ya, ada 1 segitiga sama sisi, mempunyai 3 sudut. Jadi sudut ini sama besarnya dengan sudut ini, sama besarnya dengan sudut ini, ya, tidak berbeda. Di sini mereka tuliskan ini, Father. Lalu di sini mereka tuliskan F, Filios, Son, Filios, itu bahasa Latinnya. Lalu di sini dituliskan Sanctos Spiritus, Roh Kudus, Holy Spirit. Ya, jadi di tengah ini mereka tuliskan Deus, God, ya Tuhan. Jadi mereka lukisan ini menggambarkan bahwa Bapa itu adalah Tuhan, ini panahnya. Is bahasa Inggris ya, is. Ya, the Father is God. Ini panah ini. Mana Allah itu? Ini. Oke. Dan the Son is God. Panahnya kemari. Jadi berarti sama. Allah yang ditunjuk Bapa itu adalah Allah yang ditunjuk oleh anak itu. Holy Spirit is also God, sama. Sebesar mana keallahan dari Bapa itu, inilah keallahannya. Sebesar mana keallahan daripada anak itu, ini.
sama dan satu. Bukan hanya sama seperti ini, tapi tidak satu. Sebesar mana kealahan daripada Roh Kudus itu? Ini. Sama dengan anak dan sama dengan Bapa, dan satu dengan kealahan Bapa itu dan anak itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Filipus dalam Yohanes 14, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Filipus, mengapa kau katakan tunjukkanlah Bapa itu? Tunjukkan Bapa itu kepada kami, supaya kami puas. Katanya kepada Yesus, Yesus yang sudah datang sebagai manusia di hadapan mereka, membuat mereka menjadi muridnya. Tunjukkan kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Tidak tahukah kau bahwa Bapa itu ada di dalam aku ini, dan aku di dalam Bapa? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, bahwa dia percaya kepada Bapa. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa salah pengertian orang waktu dikatakan sebelum datang dia menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia, dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Ya, tapi waktu dia ada di dunia ini, dia manusia. Tidak ada kealahannya. Ya, tidak ada kealahannya kan? Waktu dia di dunia ini selama 33 tahun, dia manusia biasa ya, dan tidak ada kealahannya kan? Ya kok diam ibu-ibu? Waktu dia sebagai manusia 33 tahun di sini, dia Allah juga. Ah, masa? Masa? Iya. Jadi jangan bengong dan bingung. Tidak pernah kealahan atau keilahian Tuhan Yesus itu lepas dari dirinya waktu dia sebelum menjadi manusia, ketika ia menjadi manusia, dan setelah dia sudah tidak di bumi ini lagi sebagai manusia, naik ke sorga. Ya, dia tetap sebagai Allah. Dan kealahannya itu satu dan sama dengan kealahan Bapa dan kealahan Roh Kudus. Ya. Dan itu sebabnya hanya kepada Tuhan Yesus setan takut. Hanya Yesus yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Sudah 4 hari, sudah bau di kuburan. Dan mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, di berbagai-bagai mujizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu yang datang menjadi manusia. Karena apa? Karena dia sangat mencintai kita. Itu aja. Supaya jangan lagi meraba-raba manusia itu sama seperti Filipus. Tunjukkanlah Allah itu kepada kami, supaya kami puas. Ya, karena manusia dalam perjanjian lama mengatakan Allah, Allah, Allah. Ya, Tuhan Allah. Kami adalah bangsa Allah, kata orang Israel. Tapi mereka tidak mengenal Allah itu. Itu baru bangsa Israel yang selalu mengklaim bahwa mereka umat Allah. Bagaimana bangsa-bangsa yang lain yang begitu banyak lagi di luar Israel? Bagaimana mereka menyelamatkan? Bagaimana Tuhan akan membuat mereka selamat? Orang Israel sudah hanya pegang Allah itu untuk diri mereka sendiri. Ini Allah kami, Allah kami. Dan tidak ada misi mereka kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Padahal Allah itu mereka tidak kenal. Lalu supaya tidak ada pertanyaan manusia lagi siapa Allah itu, lalu dia datang di dalam bentuk manusia yang berbicara dengan bahasa manusia, yang merasa seperti manusia, dan dia bahkan datang sebagai manusia yang sangat hina, menjadi hamba. Makanya dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, supaya jangan ada orang yang miskin mengatakan miskin kali aku. Yesus merasakan apa artinya miskin. Yesus mengerti apa artinya bertanggung jawab untuk ibu dan adik-adiknya semuanya. Karena bapaknya sudah lama meninggal. Dia harus bertanggung jawab menafkahi mereka.
Sampai umur 30 tahun Yesus bertanggung jawab untuk adik-adiknya, untuk ibunya. Dia mengerti akan apa artinya ekonomi yang sangat sulit. Tukang kayu. Supaya jangan ada orang yang mengeluh mengatakan, kami miskin kali. Enggak. Lihat Tuhan Yesusmu itu Tuhan yang walaupun dia menciptakan segala sesuatu dan yang empunya segala sesuatu. Kan walaupun dia menjadi miskin kan dia yang punya segala sesuatu kan. Apa dia enggak punya segala sesuatu? Dalam Matius 4 waktu dia dicobai oleh iblis mengatakan, jadikan batu itu menjadi roti. Kalau kau benar anak Allah. Bukan tidak mampu dia menjadikan batu itu menjadi roti. Apalagi lagi lapar dia ya kan. Tapi karena iblis yang menyuruh dia tidak mau dong disuruh-suruh iblis. Iya. 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Puasa. Di padang gurun lagi. Iya. Jadi kalau ada di antara kita yang bergumul mengenai ekonomi, Yesus kita itu walaupun dia sangat kaya, tapi dia bergumul. Dia mampu menjadikan batu itu menjadi roti. Kita karena nggak mampunya menjadikan kayu-kayu sana menjadi ikan kan, menjadi daging. Maka kita bawa kayu itu ke rumah kita potong-potong menjadi jagal, menjadi daging itu kita makan. Kalau mampu kita jadikan itu ya kan? Iya. Jadi supaya tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengeluh dengan penderitaan yang dialami karena Yesus kita itu adalah orang yang biasa dengan penderitaan. Lukas 11 itu mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku ini memberikan sentosa, damai sejahtera kepada kamu. Pikulah kuk yang kupasang. Apa kuk itu? Beban kan? Ya, kerbau itu kalau tidak dipasang kuk tidak akan membajak dia. Tenang-tenang aja dia makan rumput. Tapi kalau tidak tahu dia bahwa dia dipasang bajak, lalu membajak dia sehingga ada berkat bagi manusia. Ya, jadi beban itu adalah berkat. Amin. Oke, apa bebanmu sekarang? Ada beban? Pasti. Roy botok komadok. Ayo mada kede kopiku sederion hola 5 halak dona ro minum. HP itu kan beban kan? Aku harus menyekolahkan anak-anak dan ini segala. Beban dong itu. Kenapa? Bebanku sudah ya. Sudah 6 hari saya hanya memiliki 10.000 di kantong saya. Sampai tadi. 10.000. Kalau dilihat Pak Tubing itu pakaiannya kayak gini. 10.000. 10.000. Dan Tuhan sudah selalu mengatakan kepada saya, jangan minta-minta, jangan minjam-minjam. Apakah Tuhan tidak bisa mengubah 10.000 menjadi 100.000? Bisa saja saya pergi kepada anak saya si Joyce. Joyce, tahukah sekarang Daddy hanya punya 10.000? Sudah 6 hari loh. Tapi saya bilang begitu, enggak. Pulang nanti ke rumah saya pikir, ya kami di rumah nanti makan apa ya? Oh masih ada kok ikan teri. Tapi apa yang terjadi tadi? Daddy jangan terus pulang ya. Kita makan dulu. Pohon kan datang dari Melbourne, dari Australia. Sudah lulus dia. Jadi sama-sama makan kita dulu. Makan besarlah kami. Apa Tuhan itu tidak bisa melakukan mukjizat? Iya. Cucu kami nomor 1, kata dokter di Jepang, tanggal 4 akan melahirkan.
Saya berdoa-doa lah, Tuhan, bisa saya ke Jepang melihat cicit yang pertama. Ya kan? Nono yang pertama, Tuhan, aku ke Jepang dengan istri saya, tapi kami berdua kan sudah begini-begini. Jadi harus adalah mendampingi kami. 3 orang lah kami, Tuhan. Tolonglah ya. Sampai sekarang belum tahu. Tapi apakah sesuatu yang mustahil itu dimintakan kepada Allah kita yang maha besar, yang punya segala sesuatu? Saya rasa ke Jepang juga kan nanti. Jadi kalau bulan 4 bulan 9 tanggal 4 nanti lahir, ya mungkin ya sekitar itulah kami minta kepada Tuhan berangkat. Ya kalau Tuhan mengatakan enggak usahlah kalian berangkat, ya enggak apa-apa juga lah, ya kan? Tapi sebagai sahabat dia, sebagai bapak dia, yang merasakan kerinduan-kerinduan kita semuanya, salah kita minta kepada dia. Dia yang mengatakan kepada kita, mintalah, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi halak Kristen. Orang Kristen adalah manusia paling bodoh. Dia memiliki bapak yang punya segala sesuatu, tapi dia enggan minta. Iya. Karena apa? Karena dia sudah pernah menjadi manusia. Merasakan akan apa artinya dihianati, disalah mengerti, kurang dipercaya. Adik-adiknya sendiri yang dibelanjainya terus sampai umur 30 tahun dia mengatakan, pergilah kau ke Yerusalem. Ngapain kau di sini? Murid-murid saya pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Pergilah kau. Diam aja dia. Adiknya sendiri mengatakan begitu. Diterimanya. Sebagai seorang hamba dia terima. Melohita rata ya. Apa kau? Kan gitu ya kan? Itulah di Paleleau. Aku tadabi katanya. Bisa enggak datang lagi ke persekutuan Ibu Lydia karena sakit hati dengan Frinal. Itulah kemanusiaan kita, karena mengetahui siapa Yesus tapi tidak mengenal siapa Yesus. Makanya Petbun mengatakan, kau ketahuikah siapa Yesus? Itu enggak dinyanyikan begitu. Do you know my Jesus? Itu nyanyinya. Kenalkah engkau Yesusku itu? Unak song gudak kala kate. 25 tahun menikah, belum kenal dia suaminya itu siapa. Ada yang begitu. Iya. Jadi Yesus datang bukan karena kita panggil dia, tapi dia sendiri karena dia menjadikan kita pusat perhatiannya yang akan dibahagiakan. Dia sendiri yang mengambil inisiatif datang ke dunia ini menjadi manusia, meninggalkan rupa Allah, bukan kedudukannya sebagai Allah ditinggalkan. Ingat ya, dia tetap Allah. Walaupun dia ketika dia manusia dia tetap Allah, tapi rupa Allah itu. Allah itu roh adanya. Kata Tuhan Yesus kepada wanita Samaria dalam Yohanes 4 itu. Roh enggak kelihatan. Kalau dia roh datang, enggak bisa kita membedakan apakah opuk kudoi naroi, begunio pukuroi, tapi di dalam rupa seorang manusia. Dalam rupa seorang manusia. Sedangkan bapaknya sendiri Yusuf tidak mau menerima dia. Sempat tidak mau menerima dia. Baru setelah malaikat itu datang dalam Matius 1 itu kan. Jangan engkau enggan mengambil Maria itu menjadi istrimu. Karena dia sudah mengandung. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan berikanlah namanya Yesus ya. Yesus, Yeshua sebenarnya. Tapi bahasa Batak jadi Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus itu namanya juru selamat artinya. Sama dengan Joshua itu.
juru selamat. Itu dituliskan oleh Matius. Ya, bapaknya sendiri tidak mau menerima dia. Kalau ditanya kita keturunan siapa, rupanya Yesus. Hah? Bisa dikatakan keturunan dari si Joseph, Yusuf? Kan tidak. Maria sudah mengandung dari Roh Kudus ketika dia masih bertunangan. Lalu Lukas kemudian memperjelas proses kelahiran Tuhan Yesus itu kan. Bagaimana dia waktu titah Kaisar Agustus datang, bahwa semua orang harus kembali ke pokok nangkanya, ke Bonani Pinasana, ke kampung halamannya. Lalu Yusuf dengan Maria yang sudah menikah pada waktu itu dan Maria yang sudah hamil berat, membawa Maria ke Bethlehem. Karena mereka keturunan Daud. Daud itu tadinya kampung halamannya di Bethlehem. Sama seperti saya lah dari Pahai, ya kan? Kembali ke Bethlehem. Maka dia lahir di Bethlehem. Tapi waktu dia lahir di Bethlehem, apa yang terjadi? Disaksikan oleh gembala-gembala. Gembala datang. Karena malaikat datang kepada gembala itu mengatakan, sudah lahir juru selamat di kandang domba di Bethlehem. Lalu mereka pergi mau melihat juru selamat itu. Bukan hanya itu, malaikat di sorga juga berpesta pora. Jadi manusia, malaikat bersukacita dengan jadinya Yesus lahir. Karena apa? Karena juru selamat yang akan menyelamatkan manusia yang tidak mungkin satu orang pun akan selamat menjadi memperoleh keselamatan. Karena juru selamat itu sudah datang. Dan mengapa dia harus menjadi manusia? Mengapa dia tidak datang sebagai lembu jantan yang biasa dipersembahkan oleh orang Israel? Korban pengampunan dosa. Mengapa harus manusia? Ya? Karena yang mau ditebus ialah manusia. Karena yang berdosa ialah manusia. Sudah hukum dalam Taurat, tangan mengganti tangan, jari mengganti jari, gigi mengganti gigi. Jadi karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus mati untuk menggantikan mereka. Tapi siapa manusia yang layak mati menggantikan manusia? Kan semua manusia ini berdosa karena keturunan Adam. Dan itulah sebabnya dia bukan keturunan Adam. Tidak lahir oleh karena keinginan seorang laki-laki. Tapi Allah itu yang menaungi rahim dari Maria. Lalu ada bayi dalam kandungan itu. Firman itu menjadi manusia. Jadi ini Filos, ya, anak itu yang menjadi manusia. Jadi kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Ini firman. Ya, sebelum dia menjadi manusia namanya firman, logos. Pada mulanya adalah logos. Kata mula itu artinya sebelum ada yang ada. Sebelum ada yang ada sudah ada logos, itu maksudnya. Tapi tidak ada kata baik dalam bahasa apapun yang mengatakan bahwa sudah ada yang ada sebelum ada yang ada ini. Maka dikatakan hanya pada mulanya. Jadi jangan diterjemahkan pada mulanya. Oh, pertama-tama ya, dialah. Berarti dia diciptakan dong pada mulanya. Kan itu jadinya interpretasi. Padahal dia bukan diciptakan, dia mencipta. Sebelum ada yang ada ini diciptakan, dia sudah ada. Anak itu sudah ada. Makanya setelah semua yang ada ini menjadi tidak ada, dia tetap akan ada. Maka dikatakan akulah yang alfa, akulah yang omega. Jadi firman itu yang kemudian ya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, karena dia sama dengan Bapa, dia sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi Bapa itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah.
Allah yang satu dan sama. Roh Kudus itu adalah Allah yang satu dan yang sama. Oke? Harus jelas itu. Tapi jangan dikatakan karena firman itu menjadi manusia, Tuhan Yesus Bapa kami yang di sorga, katanya dalam doanya. Bukan. Maka firman itu non est. Tidak. Firman itu bukanlah Bapa itu. Bapa itu bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus itu non est, bukanlah anak itu. Tetapi Bapa itu ada di dalam anak, anak itu ada di dalam Bapa, Roh Kudus itu ada di dalam Bapa dan satu dengan Bapa. Sama-sama Allah mereka dan Allah yang satu. Tunggal. Tunggal, tiga pribadi tapi satu di dalam keallahannya. Itu Allah kita itu. Jadi harus jelas itu ibu-ibu. Tapi jangan dikatakan, Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga, tolonglah aku. Mekel deh Tuhan Yesus ya tong. Bodoh kali anakku ini katanya. Tapi tidak apa-apalah, dalam kebodohanmu itu aku mengertinya kau katanya. Didengarkan juga doa kita itu kan, dikabulkan juga. Padahal Yesus itu bukan Bapa. Tapi kalau kita katakan, Bapa yang di sorga, yang kukenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cocoklah itu. Karena Bapa itu diperkenalkan Yesus kepada kita. Sama seperti Yohanes 14 kepada Filipus itu. Tidak tahukah kau bahwa aku dalam Bapa? Dan Bapa dalam aku. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Iya. Dan ketiga-tiganya berkarya selalu sama. Selalu sama. Mengapa misalnya dikatakan pada kitab Kejadian 1. Ya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah Deus. Mana Allah itu? Ini. Jadi jangan pikirkan ini, Bapa itu menjadikan langit dan bumi. Lalu berfirmanlah Allah. Ini firman. Katanya kepada firman itu, jadilah terang. Jadilah terang. Jadi firman itu yang menciptakan terang itu dipakai oleh Deus itu, Allah itu. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kan itu kan kitab Kejadian 1 itu. Jadi mulai dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 Allah sudah menunjukkan ketritunggalan daripada Allah kita itu. Jadi kalau dalam Yohanes 1 misalnya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena dia bersama-sama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Karena Bapa dan Roh Kudus itu adalah Allah yang sama dengan dia. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman, Philios, anak itu. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang ada ini menjadi ada. Iya. Jadi semua yang ada termasuk kita adalah ciptaan dari firman itu. Jadi salah kalau dikatakan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengizinkan aku, Engkau menambahi hari-hari hidupku sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Salah. Salah dua itu. Supaya makin jelas. Ya, kok bodoh kali aku katakan pada Yesus, terima kasih Yesus Engkau menambahi hari-hari hidupku. Kan dia yang menciptakan hari-hari hidup kan? Jadi enggak salah. Tuhan, Engkau menyembuhkan penyakitku. Salah. Ya tapi karena kita percaya Yesus itu adalah Allah itu, adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak pernah terpisah di dalam berkarya, di dalam bertindak, di dalam berbuat. Jadi
Karena di kita manusia yang berdosa, maka harus ada seorang manusia yang tidak berdosa yang akan menggantikan kita, disalibkan, mati karena dosa-dosa kita. Supaya kita tidak harus lagi mati dan disalibkan karena dosa-dosa kita. Kita yang harusnya disalibkan, mati karena dosa kita, tapi karena kasihnya dia meninggalkan sorga dan menjadi manusia, mengatakan, akulah menggantikan manusia itu mati. Maka disalibkan dia. Bukan dia tidak bisa mengatakan kepada laskar-laskar Romawi dan orang-orang Farisi, mengatakan, mati kamu. Mati pada saat itu sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Karena dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau dia melakukan demikian, adakah pengampunan bagi kita? Tidak ada pengampunan bagi kita. Ya, jadi kita hanya memiliki pengampunan karena sudah ada satu pribadi manusia yang menggantikan kita mati di kayu salib, supaya kita tidak lagi harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Tapi barang siapa yang percaya kepada Dia, diberikan hidup yang kekal. Sudah percaya kepada Yesus? Sudah. Amin lah itu kan. Jadi kalau pulang dari sini mati nanti kan ke sorga? Pastilah. Iya. Tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau belum lahir baru menjadi anak Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya mati ke sorga. Mati nanti ya enggak ke sorga lah. Nak ringgas marlidia kan? Walaupun rajin berlidia. Bukan rajinnya ke gereja. Bisa Tuhan mengatakan, jijik aku dengan lagu-lagumu itu, jijik aku dengan persembahanmu itu, karena hatimu jauh dari aku. Jadi hati kita itu yang paling dibutuhkan oleh Tuhan. Dia mau supaya hati kita itu menjadi tempat kediamannya. Kita terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, maka beroleh hidup yang kekal. Maka kita semua bisa mengatakan, this is not my home. This is not my home. Now I'm walking home. I'm going home. Kapan tibanya? Belum tahu saya kapan. Tapi saya sedang menuju ke sorga karena rumah saya adalah sorga, bukan di sini. Kita ini pai sholat bahasa Batak. Nomaden kita yang di sini. Musafir kita di sini, sedang berjalan kita meninggalkan yang tidak begitu penting ini dan menuju ke rumah kita yang sedang disediakan Tuhan Yesus. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jumpalah dengan Abraham, jumpa dengan Maria, ya. Jumpa dengan opung, gak tahu, belum tentu. Opungku bukan orang percaya kok. Ya. Tapi kalau bapakku orang percaya, jumpa. Iya. Makanya beritakanlah Yesus itu. Kalau dikatakan beritakan Injil, itu memberitakan Yesus. Supaya anak-anak kita itu, abang, kakak, opung, hela, parumain, semua menjadi orang yang percaya. Sama-sama ke sorga nanti? Iya, ke sorga. Iya. This is not our home. Tempat kita bukan di sini. Ya. Kita sedang berjalan menuju rumah kita. Satu rumahnya kita nanti. Hebat ya. Satu rumahnya kita di sana. Masih tadado kita. Ya saling mengenal lah. Tapi Musa yang belum pernah kulihat, ku kenal lah nanti di sana dia. Kan belum pernah kulihat Musa kan? Ini rupanya Musa. Ini. Aladang dohonomu beto bapak ni sienu katanya sama si Simbulun. Enggak begitu lagi. Karena di sana tidak ada mengawinkan dan dikawinkan, tidak ada marhula-hula, marparumain,
nggak ada lagi. Semua kita anak-anak Tuhan bersaudara di dalam Tuhan. Itulah hebatnya. Karena kita mengenal Yesus yang sudah menjadi manusia itu untuk mengambil tempat kita, memikul kutuk yang harusnya dikenakan kepada kita supaya kita tidak lagi mengalami itu. Jadi siapakah yang paling berbahagia? Aku heran juga dengan Islam ini ya. Kok getol kali mereka melarang beribadah. Jangan-jangan memang mereka kok yang akan ke surga nanti. Kita ini memang. Tapi kenapa nantulang saya ini jadi Kristen? Pengikut Kristus. Ditinggalkannya si Muhammadnya kan? Ya. Masa Muhammad manusia biasa yang berdosa, yang belum tentu di sorga loh itu. Itu yang menjadi jaminan ke sorga, sedangkan firman yang menjadi manusia bukan karena proses metamorfose, bukan karena proses mimikri, tapi memang menjadi manusia, lahir dalam proses manusia walaupun bukan dari benih laki-laki. Dan itulah Tuhanku, itulah juru selamatku, yang sepanjang hidupnya sebagai manusia tidak berdosa dia, maka dia layak menjadi substitusi, pengganti, menggantikan kita mati karena dosa-dosa kita supaya kita tidak lagi mati karena dosa kita. Amin lah itu ya. Jadi jangan ada lagi satu orang pun yang ragu akan statusnya, dan kita harus bersuka cita. Iyalah ya. Pak, tahu tadi kami pelajari di Lydia apa? Kami belajar loh tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Rupanya Yesus itu menjadi manusia karena begini. Pak, bagaimana? Bagaimana ya kau nanti? Gitulah. Kita ikutlah pengurus pemuda itu bersama dengan stafnya, suaminya dengan Pak Ramlan pergi ke kampung Marga Tarigan minggu depan akhir minggu untuk melayani orang tuanya Marga Tarigan itu, dari orang tua mahasiswa itu, supaya jangan hanya mahasiswa ini ke sorga, orang tuanya ke neraka. Harus pergi ke desa. Kita makanya kalau arisan bicaralah tentang Tuhan Yesus. Jangan pedulikan, I hope herapato dito diodo pabedi-bediado. Enggak masalah itu. Baru kayak gitu sudah undur. Iyalah dibilang aku pabedi-bediahon ke kudus-kudusan aku sudahlah. Aku enggak usahlah. Baru kayak gitu. Yesus dan itu justru gambaran membuktikan betapa tipisnya kasih kita itu kepada Yesus. Ya. Tapi memang harus bijaksana lah, karena yang mengikut Tuhan itu harus bijaksana kan. Kita arisan kita Bang, jangan hanya ngumpul-ngumpul duit. Kita undanglah hamba Tuhan datang, kasih firman Tuhan. 15 menit saja sudah cukup. 15 saja sudah, itu ya kita bicaralah mengenai siapa menarik Jule-jule ini minggu depan. Gitu. Kalau ibu merasa bahwa ibu belum mampu menceritakan langsung, kita undanglah Pak Nahampun itu datang. 15 menit aja sudah. Nyanyi satu kali lalu 10 menit firman Tuhan. Jangan kita undang Pak Tobing ya, panjang-panjang dia kalau kasih firman Tuhan. Iya. Oke. Ada pertanyaan?